Berdoa selesai. Oke, pada semangat nggak nih pagi hari ini? Semangat, Bu. Oke, biar semangat lagi, Ibu mau kalian berdiri ya untuk menyanyikan lagu nasional. Baik, Bu. Nyanyi apa ya? Apa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tadi lagunya dari Sabang sampai Merauke. Selain untuk meningkatkan rasa semangat kita, ini menggambarkan bahwa di Indonesia itu banyak pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Iya, Bu. Dan memiliki kekayaan alamnya masing-masing. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Akan juga membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya itu ada tiga. Bentar ya, ada tiga. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Jadi materi kali ini yaitu kekayaan alam di daerahku. Nah, ini ada gambar apa? Siapa yang pernah ke pantai? Pantai apa? Paralimpik. Di pantai itu ada apa aja sih? Pasir. Kekayaan alam di pantai itu banyak sekali ya. Iya. Nah, di sini Ibu ada bahan ajar ya tentang unit 5, cerita tentang daerahku, pembelajaran yang kedua. Nah, kekayaan alam itu apa sih? Kekayaan alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Coba ada yang membacakan? Ya, sama Mbak Tiffany. Pegunungan, daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan Dieng, Jawa Tengah, digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Terus Puncak Bogor, Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Terus pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi, dan pegunungan Jaya-Wijaya di Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Terima kasih Mbak Tiffany. Terus ada pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau
sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Bali, lalu di Kepulauan Natuna atau Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Terus yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang di Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang untuk perikanan atau tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan untuk perkebunan kelapa sawit. Terus ada sungai, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Winda. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, imigrasi, dan LPA. Memanfaatkan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak, DIY untuk wahana olahraga, Sungai Bengawan Solo untuk imigrasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, imigrasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau di Sumatera Utara untuk pariwisata dan imigrasi, Waduk Jatiluhur Jawa Barat untuk PLTA, dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana imigrasi. Oke, makasih Mbak Winda. Nah, selanjutnya ini Ibu mempunyai video pembelajaran. Bentar ya. Semoga aplikasi yang sangat bersedia pun bisa kita sebut penjelasan untuk makanya tentang ini sesuatu yang dimiliki oleh masing-masing anak dan kita misalnya memiliki kemampuan yang tinggi dan kemampuan dan keberuntungan Indonesia dalam riset langsung dengan apa cuma untuk melakukan memang itu sebagai jadi penasaran ya apa saja dibayar pengalaman kita di sekitar Indonesia karena yang kita gunakan hari ini sangat penting karena digunakan sebagai bahan bakar pokok di daerah lain misalnya di daerah Sumatera dan daerah Palembang. Manfaatkan kekayaan alam di daerah kita di antaranya adalah memberikan kekayaan alam secara bijak tidak menggunakan secara benar-benar polos serta tidak eksploitasinya. Indonesia memiliki berbagai jenis biji kopi. Ada kopi Aceh Bayu, kopi Kamboja, kopi Papua, kopi hitam Bali, kopi Nah, sampai sini dari bahan ajar dan video pembelajaran apakah ada yang ditanyakan? Oke, itu ada permainan, nama permainannya mencari harta karun. Jadi kalian cari gambar kekayaan alam di sekitar kelas ya. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Cari di sekitar sini. Ya. Ya, kalau yang udah dapat bisa tetap lagi di tempat masing-masing ya. Nah, udah pegang-pegang semua kan? Nah, sekarang ibu mau mengelompokkan kalian menjadi dua kelompok ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Terus kan kalian sudah megang satu kekayaan alam itu kan. Nah, di sini ibu ada LKPD kelompok. Pertama, kalian tulis dulu nama anggota dan kelasnya. Terus di sini kan ada tabel ya, yang di sebelah kanan terdapat jumlah banyak di daerahku dan yang di sebelah kiri tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Jadi kalian menempelkan kartu itu sesuai dengan tabelnya ini ya. Siap, Bu mengerti. Oke. Kerjakan secara kelompok ya, digabungin masuk kalian.
nilainya? Apa? Karena juga Ada kesulitan? karena banyak nggak Bu? Karet banyak. Ini ada link ini ya. Ini itu ada Bu. Oh Iya, iya. banyak semua gimana Bu? Kenapa Bu ini? Cahaya matahari kan cuma satu, nggak banyak. Banyak tapi kan juga habis-habis. Ya terus gimana tuh? Ini nggak ada lagi yang kemarin. Ini apa? Aku di mana aku? Kamu di sini bertiga. Aku dapet ini. Sudah Bu. Sudah Bu. Bentar ya, kelompok 2-nya belum selesai. Udah, gak boleh kita yuk. Rumput laut banyak apa dikit? Di kakeman malah gimana? Sini. Udah semua? Sudah Bu. Oke, masing-masing perwakilan kelompoknya maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Mbak Rizka. Ayo kelompok 1 dulu Mbak Linda. Ya, kelompok 1 di sini menemukan ada lebah, garam, temulawak, teh, belimbing ulu, sagu, coklat. Terus ditemukan dalam jumlah sedikit, yaitu emas saja. Ya. Oke, punya Mbak Rizka gimana? Yang banyak itu ada jeruk nipis, ikan lele, burung walet, rumput laut, bawang merah, dan sapi. Ya. Terus yang jarang itu ada biji besi, terus brotowali, kelapa sawit, sama minyak bumi. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya mana kekayaan alam yang banyak ditemukan dan yang sedikit ditemukan di daerah kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, Ibu ada LKPD individu. Nah, LKPD individu ini dikerjakan secara mandiri ya, diisi dulu nama, kelas, sama nomor absennya. Terus di sini ada 4 nomor ya, langsung jawab di kolom yang sudah disediakan. Ya Bu. Baik Bu. Oke. Ya. Bu, ini jawabannya benar nggak Bu? Ini jawabannya benar apa enggak? Ah, sendiri-sendiri kok kamu dapat yang Ih, Ini kan yang dikasih nyontek. aku sama ibunya aja. Oh iya, ini benar. Ya. Udah semua? Sudah Bu. Ayo kita periksa masing bareng-bareng ya. Boleh satu siswa maju ke depan untuk mencocokkan jawabannya. Ayo, ya silakan maju maju. Apa saja kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia? Yang pertama emas, minyak bumi, hutan, tembakau, burung walet, garam. Apa saja kekayaan alam yang dimiliki daerah tempat tinggal kalian? Padi, jagung, teh, kopi, cengkeh, pala. Bagaimana pengaruh geografis daerah tempat kalian tinggal terhadap kekayaan alamnya? Daerah pesisir dikenal dengan kekayaan alam laut, mulai ikan dan hingga lobster. Selain itu, kekayaan alam daerah dataran tinggi seperti karet, teh, kopi, cengkeh. Yang menangkap bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian, menggunakan dan mengolah secukupnya saja dan jangan berlebihan, tidak melakukan eksploitasi berlebihan dan tidak merusak kekayaan alam. Oke, ada yang beda nggak? Sama, Bu. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk bagian ini. Oke, sebelum pembelajaran ini selesai, ini masih punya satu permainan lagi. Apaan tuh? Ularnya ada nggak Bu? Oke, Ibu mau meminta 2 perwakilan ya, satu-satu. Ayo, siapa yang mau maju? Satu lagi, satu lagi. Main tadi. Ayo, mau warna apa? Warna
dua, tiga, empat. Sambil satu kartu ya, satu kartunya. Bacakan. Tahukah kamu sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Apa sumber daya biotik di daerahmu? Apa ya? Sapi, kambing, bebek, ayam. Iya betul, ayo Mbak Ramadila. Ya, dua. Satu duluan. Oke, ambil. Sebutkan dua contoh oleh-oleh khas daerahmu. Sate ayam. Dua sebelah siapa? Apa ya? Pecel. Oke, lanjut. Ini kalau udah taruh di bawah ya. Oh, ya Bu. Ya. 1, 2, 3. Satu. Terima kasih sudah berusaha. Kamu boleh maju 3 langkah. Wih, nggak dapat 1, pertanyaan. 2, 3. Oke, Mbak Ramadila. Nih. Iya. Ada gunung meletus melanda. Kamu harus mundur dua langkah. Oke, ayo Mbak Tiffany. Nah, Lagi dong. Lagi Bu. Enggak, 6 dulu, 1, 6 2, 3, 4, 5, 6. ya lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, artinya apa? Para nelayan sedang melaut dan kamu memutuskan untuk ikut di kapal mereka. Kamu bisa maju 1 langkah. Boleh. Oh, iya. Oh, bisa ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ayo Mbak Tiffany mulai belum? Sebutkan 3 kenampakan atau bentang alam. Gunungan, laut, pantai. Oke, benar. Ayo, lanjut. 1, 2, 3, 4. Cek semua pertanyaan yuk. Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis. Benar atau salah menurutmu mengapa? Benar, karena sumber daya alam itu tidak akan pernah habis karena ada di alam. Salah ya. Kan sumber daya alam dan tidak dapat diperbarui sama diperbarui. Oke, lanjut. 5. 2, 3, 4, 5. Jika kamu tinggal di daerah pesisir, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Udang, Iya. lobster, sama rumput laut. Oke, benar. Ayo Mbak Tiffany kita ke sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ambil dulu 1. Sebutkan satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam. Tidak mengeksploitasi secara berlebihan, terus menggunakan kekayaan alam secukupnya saja. Oke, benar. Makasih. Oke, boleh lagi. Oke, jadi kalian udah ngerti ya apa itu kekayaan alam Indonesia, apa saja. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, ada yang mau membacakan kesimpulan hari ini? Ayo membacakan. Saya, Bu. Ya, boleh, Mbak Winda. Kita belajar tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ada apa saja? Pegunungan ada di dataran rendah, terus ada di waduk. Pegunungan itu ada seperti tanaman, perkebunan, sayur-sayur. Kalau di pantai itu ada ikan-ikanan, garam. Oke, benar ya. Jadi tadi belajar tentang pegunungan, pantai dan laut, sungai, waduk, dan danau, sama dataran rendah. Nah, sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagu daerah dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita nyanyi lagu Ampar Ampar Pisah.